hidup dalam kebenaran-Mu. Yesus, ku nanti kedatangan. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidupku. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu selamanya. Ku ingin setia sampai akhir. Selesaikan pertandingan hidup. Bawaku ke tempat di mana Kau ada. Tinggal bersamamu tinggal bersamamu. Tinggal bersamamu tinggal bersamamu. Tinggal bersamamu selamanya. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Tinggal bersamamu selama-lamanya. Karena untuk itulah Engkau datang menyatakan keadilan-Mu. Karena satu orang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tidak adil bagi kami. Namun Engkau datang menyatakan keadilan-Mu. Engkau mengorbankan diri-Mu agar kami yang telah berdosa ini karena satu orang dibenarkan oleh pengorbanan-Mu ya Bapa. Sehingga kami tidak berdosa lagi. Dan ajar kami untuk tidak jatuh kembali ke dalam dosa. Banyak hal yang membuat kami tidak sampai kepada kekekalan. Bahkan banyak orang yang sudah lama menjadi Kristen gugur. Bahkan mereka stagnasi, berputar-putar berjalan di tempat. Karena orang-orang di sekeliling, karena pekerjaan, karena harta dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau sanggup memberikan upah kepada kami 100 kali lipat. Kami percaya mujizat itu masih ada. Karenanya kami mau meninggalkan semua yang mengikat kami. Sehingga kami boleh melihat janji-Mu yang mengatakan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kami mau fokus hari ini menikmati firman. Kuasai tempat ini. Ambil alih tempat ini. Tak kami biarkan kegelapan mengganggu kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memerintahkan kuasanya, manifestasinya tidak berkuasa atas kami di tempat ini. Engkau roh yang menganggap rendahkan kebenaran. Engkau roh agamawi tidak berkuasa atas kami di tempat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Sehingga kami bisa fokus menikmati firman Allah yang hidup. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam, selamat pagi. Salam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama di tempat ini dalam pertemuan ibadah raya kita Minggu tanggal 15 Maret nih ya. Pastikan saudara memperoleh berkat yang daripada Tuhan yang Tuhan curahkan hari ini. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai dengan 30.
Satu kebenaran yang sangat memberkati saya, yang saya juga rindu, kebenaran ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan judul perikop upah mengikut Yesus. Kita baca secara bergantian, saya akan baca ayat 27, nanti Bapak Ibu ayat 28. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ayat 29, sama-sama kita baca. Dan ini menjadi pokok pikiran kita. Dan 1, 2, 3 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini menjadi pokok pikiran kita atau tema kita pada pagi hari ini, mendapat upah 100 kali lipat. Apa artinya pendeta? Baik, kita akan belajar kebenaran ini pada pagi hari ini. Jadi pastikan saudara benar-benar menangkap pesan-pesan Tuhan. Katakan amin. Perkataan dalam ayat tersebut Tuhan tujukan kepada Rasul Petrus atas pertanyaannya kepada Tuhan. Di ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah, itu yang melatar belakangi kenapa Tuhan menjawab seperti itu tadi kepada Petrus. Karena Petrus yang bertanya. Dan alasan mengapa Petrus bertanya seperti itu kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata di ayat sebelumnya, orang kaya sangat sukar masuk dalam kerajaan surga. 19:23 sampai dengan 26. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Tuhan mengatakan sukar sekali, tapi banyak orang ingin kaya kan? Mengklaim pula itu mati masuk surga. Padahal Tuhan mengatakan sukar sekali orang kaya masuk surga. Haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Next. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Mungkinkah? Kita masukkan benang aja ke lubang jarum, pikir. Coba yang masih bisa masukkan benang ke lubang jarum, angkat tangannya dulu. Gimana masukkannya? Bisa langsung sekali masuk. Hebat saudara bisa. Padahal masih muda-muda kan? Gimana lagi kalau Pak Tua kami? Baca di handphone saja pun enggak. Apalagi masukkan benang, waduh bisa emosi dia. "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Next. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan?" 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Jadi ketika Tuhan mengatakan orang kaya sangat sukar masuk surga, bahkan Tuhan kasih perumpamaannya, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ya gempar murid-muridnya. Maka Petrus bertanya di ayat 27, "Kami telah tinggalkan segala sesuatu. Apa yang menjadi upah kami?" Maka Tuhan jawab tadi, "Kamu akan ikut memerintah. Bahkan semua orang yang karena namaku meninggalkan ini dan lain sebagainya, menerima kembali 100 kali lipat pada masa ini dan memperoleh hidup yang kekal."
Jadi sebenarnya orang kaya itu bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Caranya jangan terikat dengan kekayaannya. Haleluya. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita tidak boleh terikat dengan apapun. Seperti orang muda yang kaya tersebut. Dia terikat dengan hartanya. Karena orang yang terikat dengan hartanya tidak akan mungkin bisa mengikut Tuhan dengan benar. Dan demikian juga dengan kita. Kita tidak boleh terikat dengan apapun, termasuk harta kita. Hal-hal yang sering membuat kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan benar. Selain harta, kita lihat dulu. Mungkin kita di sini nggak semuanya terikat dengan harta, ada sebagian. Bahkan pas saya pernah mendengar kesaksian seperti ini. Ada seorang pendeta, lalu ada seorang kaya, salah satu orang terkaya di Sumatera ini, bertobat lewat pelayanannya. Sampai suatu ketika pendeta ini bangun gereja terbengkalai karena masalah dana. Jadi suatu ketika orang kaya ini berkunjung ke gereja bapak rohaninya tadi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk membangun gereja ini? Bapak pendeta ini langsung ngomong begini, jual Ferrarimu. Disuruh jual Ferrarinya. Bingung dia. Akhirnya dijualnya, dibangun gerejanya. Akhirnya jadilah gereja bapak rohaninya tadi. Boleh berdiri megah. Yang saya soroti bukan masalah berdiri megahnya. Yang saya pikirkan mengapa bapak rohaninya ini menyuruh supaya dijual Ferrarinya. Jarang orang punya Ferrari di Indonesia ya. Di Sumatera ini mungkin ada satu mungkin. Sumatera Utara. Dan itulah orangnya yang saya sebut tadi. Kemungkinan besar, ini maybe no, maybe yes. Bapak rohaninya ini mau melihat, ini anak rohaninya ini terikat nggak dengan kekayaannya. Ternyata nggak terikat dia. Hebat kan? Hebat kan? Jual Ferrarimu. Ferrari disuruh jual. Kurasa bapak kami kusuruh jual tak pada untuk pekerjaan Tuhan masih mikir Pak ya. Tunggu dulu bergumul lebih. Ini Ferrari bro. Dijualnya. Ternyata Tuhan juga begitu mengatakan seperti itu kepada orang muda yang kaya. Karena memang orang muda kaya ini sebenarnya dia takut akan Tuhan. Seperti Tuhan katakan ketika orang muda ini bertanya kepada Tuhan, guru yang baik. Apa yang harus saya lakukan supaya aku memperoleh hidup? Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Oh semua itu sudah aku lakukan. Kalau engkau hendak sempurna, jual segala milikmu, bagi kepada orang kekurangan, lalu ikutlah aku, kata Tuhan. Oh sedih hatinya, karena banyak hartanya. Terikat dia dengan hartanya. Akhirnya tidak sampai kepada kekekalan. Tidak sampai kepada janji Tuhan tadi. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, kita nggak boleh terikat dengan harta. Tetapi bukan cuma harta saja. Ada beberapa poin Tuhan singgung di sini di ayat yang ke-29. Kita lihat supaya kita jangan terikat di dalamnya sehingga kita bisa mengikut Tuhan dengan benar. Katakan amin. Dan setiap orang yang karena aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lama saya tidak memahami ini. Tapi setelah Tuhan memberikan tema ini untuk saya sampaikan, Tuhan sendiri yang menyingkapkan makna daripada kebenaran ini. Ternyata manusia tidak terikat hanya pada harta saja. Kalau orang muda kaya tadi terikat pada hartanya, ternyata banyak pengikut-pengikut Tuhan yang pertama terikat dengan rumahnya. Sama-sama katakan terikat dengan rumahnya. Maksudnya gara-gara rumahnya dia mengikut Tuhan itu nggak benar gitu loh. Ya beragama tetap beragama. Bergereja tetap bergereja. Tetapi soal kepengikutannya dengan Tuhan nggak benar lagi. Seperti saya pernah katakan, ada seorang hamba Tuhan. Saya katakan nggak hamba Tuhan lah, pendeta. Ada seorang pendeta, mohon maaf karena pendeta belum tentu hamba Tuhan. Haleluya. Ada seorang pendeta, suatu kali saya pelayanan ke daerah mereka, pendeta itu baru bangun rumah, seperti yang sudah pernah saya saksikan. Lalu malamnya kami ibadah di gerejanya, rumahnya dengan gerejanya agak berjauhan. Ketika mau berangkat, dia katakan sama anaknya, entah nomor berapa itu, kamu nggak boleh ikut ibadah. Loh kenapa Pak? Katanya.
supaya ada jaga rumah. Saya bingung, kenapa dia nggak boleh? Memangnya ada apa dengan rumah harus dijaga? Rumah ini belum pakai jerjak katanya. Jadi ya dia tinggal di rumah ya jaga rumah. Ini udah benar nggak prinsip seperti ini? Bukan kalau kita mengatakan kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Haleluya. Itu Tuhan, maka Tuhan katakan, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Karena orang tidak akan bisa mengikut Tuhan, mengikut kebenaran, masuk dalam kerajaan Allah, kalau terikat dengan rumahnya. Tidak bisa. Kita nggak tahu apa dalam rumahnya. Mungkin ada surat kaleng, surat losung, surat cinta, surat apa macam lah itu di rumahnya. Saking takutnya dia diambil orang, akhirnya harus dijagain. Karena kalau menghadiri pertemuan ibadah, rumah pasti ditinggal. Sebenarnya kalau kita mau cerdas, gampang ya sekarang. Udah ada CCTV, gampang kan. Ibaratnya kalau kenapa-kenapa pun bisa dilihat siapa yang berbuat. Dimanfaatkan teknologi. Sekiranya tidak ada CCTV pun, kalau sudah memang waktunya kita harus menghadiri pertemuan ibadah, apa masalahnya? Karena kita yakin, seperti saya punya prinsip, apapun yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bukan kita mencobai Tuhan, kita pergi beribadah meninggalkan rumah, bukan. Banyak orang gagal, pengikutannya nggak benar kepada Tuhan, gara-gara rumahnya. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Amin. Yang kedua, banyak pengikut Tuhan terikat bukan hanya pada harta, bukan hanya pada rumah, tapi saudaranya laki-laki. Atau saudaranya perempuan. Halo? Siapa di sini yang punya saudara yang belum bertobat? Tolong angkat tangannya. Dia punya kakak, dia punya abang atau punya adik yang belum bertobat. Angkat tangannya dulu. Yang punya saudara seperti itu. Siapa di sini yang karena mereka sering gagal mengikut Tuhan dengan benar? Angkat tangannya. Halo? Mereka itu nggak peduli sama kita. Nanti dibawanya pestanya hari Sabtu. Nanti dibawanya pestanya hari Minggu. Kadang gara-gara mereka kita mengabaikan. Ini saya bahas hal kecilnya saja soal pertemuan ibadah. Saudara kembangkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Berurusan dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan saudara. Kadang gara-gara mereka kita mengabaikan kerajaan Allah. Kepengikutan kita dengan Tuhan bisa-bisa nggak benar gara-gara mereka. Kita tidak akan melihat janji Tuhan 100 kali lipat. Bahkan melihat hidup yang kekal. Kita terikat dengan hubungan terhadap saudara laki-laki kita, terhadap saudara perempuan kita. Saya apresiasi Ibu Eko. Tapi semoga terus dikembangkannya. Baru-baru ini kan KKS di sini. Saya undang, ya saya pilih memang yang cekatan. Saya lihat masih kurang 2 orang masuk, 1 lagi ini saya pikir. Saya telepon, salam Ibu, Ibu di mana? Ibu, saya lagi di Jambur ada pesta. Ada apa Om? Oh nggak apa-apa kalau di Jambur, udah. Nggak, ini ada apa Om? Ini mau bantu masak, udah aku tinggalkan ini. Itu bagus. Dari pekerjaan Tuhan. Tapi terus dikembangkan. Mana si Anu? Lah ibadah dia, aku elit kerja-kerja sekali. Saya mau tanya dulu, kalau kita mau jujur. Jadi nggak pesta mereka kalau kita nggak hadir pada saat kerja-kerja? Jadi kan? Terus kenapa gara-gara kerja-kerja kita nggak benar lagi pengikutan kita kepada Tuhan? Oh mungkin kita berkata perasaannya pendeta. Nah di sini kita akan bicarakan nanti nih. Kalau saudara mau melihat 100 kali lipat pemulihan itu. Setuju dulu, tepuk tangan dulu yang meriah. Ini firman luar biasa Tuhan singkapkan. Banyak gereja gagal mengikut Tuhan. Itu maka Tuhan katakan, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Udah lama jadi Kristen, hanya gara-gara abangnya, hanya gara-gara turangnya, itonya, dia gagal ikut Tuhan. Halo, masih bersama dengan saya? Itu kan Tuhan katakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan perempuan,
Di sini disinggung bapak atau ibunya. Siapa kita di sini masih punya orang tua yang belum bertobat? Udah Kristen tapi belum bertobat. Agamanya Kristen tapi belum bertobat. Halo, banyak. Siapa di sini gara-gara ayah dan ibunya dia kepengikutannya dengan Tuhan terganggu? Ada haleluya. Saya pernah berjumpa dengan seorang pelayan gereja. Saya tidak katakan dia pelayan Tuhan. Pelayan gereja. Ada seorang hamba Tuhan mau melamar dia. Dia katakan dia setuju. Bagaimana orang tua hamba Tuhannya ini yang mau melamar dia ini, yang sudah memahami kebenaran, levelnya segini dalamnya. Bukan lagi semata kaki, yang gereja sih boleh-boleh. Enggak, itu lagi pemahamannya. Bagaimana dengan orang tuamu? Orang tua pasti keberatan. Terlebih orang tuamu belum memahami kebenaran. Oh, gampang itu. Sampai suatu ketika pelayan gereja ini cerita kepada orang tuanya gak setuju. Enggak pakai pesta adat dan lain sebagainya. Enggak begini dan lain sebagainya. Jangan kau mau sama itu, katanya. Lalu ketika pelayan gereja ini cerita sama hamba Tuhan tersebut, orang tua aku gak setuju begini-begini. Tapi hamba Tuhan ngomong begini, kan dari awal sudah kujelaskan, kau iakan. Sekarang kamu bilang orang tuamu gak setuju. Awalnya kamu bilang itu gak masalah, orang tuaku mudah dibilangin. Pada akhirnya gak setuju. Padahal yang dilakukan hamba Tuhan ini, dia berkata yang kukerjakan ini kebenaran. Kamu pilih mana? Dia memilih mengikut orang tuanya daripada mengikut hamba Tuhan yang mengerti kebenaran. Gagal? Gagal dia? Ikut Yesus? Gagal. Masih beragama? Masih melayani di gereja? Melayani. Tapi soal kepengikutan dengan Kristus, gak benar lagi. Halo, masih bersama dengan saya? Ini kecolongannya kita di sini. Kita pikir kalau sudah melayani di gereja, sudah ngikut Kristus. Oh, itu gak ukuran, bro. Kita pikir kalau sudah datang ke gereja, sudah mengikut Kristus. Itu gak ukuran, bro. Gak ukuran di situ. Ukurannya ketika kita mentaati kebenaran yang tertuang dalam Injil. Mana mennya? Jadi karena Bapak dan Ibu, pengikutan kita kepada Kristus bisa gagal, bisa nggak benar. Baru dikatakan anak-anak. Siapa di sini yang punya anak belum bertobat? Ada tadi yang cerita sama saya, ini si Anu mau nikah begini, tapi dia ke gereja seberang karena mau acara-acara. Biasalah, udah tahu maksud dari tujuan ngomongan saya ini. Saya mau tekankan kepada kita, generasi-generasi milenial, generasi-generasi TikTok. Generasi apa tadi? TikTok. Pikirkan jodohmu yang bagaimana. Jangan sampai, jangan hanya ikut-ikutan lihat orang nikah, lihat orang pacaran kamu ikut-ikutan. Kamu nanti yang stres dibuatnya. Serius. Kamu nanti stres dibuatnya. Saya melihat, mata kepala saya melihat kehidupan orang-orang yang hanya ikut-ikutan. Stres. Dan banyak orang terlalu sibuk memikirkan pesta meriah, 1, 2, 3 bulan bubar. Betul? Banyak nggak? Habis sekian puluh juta. Utang belum lunas, sudah cerai. Utangnya belum lunas, sudah cerai. Kalau nunggu tadi, kalau tadi mereka sepakat, kita cerai, ya tunggu lunas utang lah. Itu masih oke. Utang pesta belum lunas, udah cerai. Memang betul, sebelum kedatangan Tuhan manusia memikirkan soal perut, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, kawin cerai. Sekarang nggak terkejut kita dengar orang kawin cerai, nggak kaget kita. Kalau dulu itu tabu kita dengar. Sekarang nggak kaget kita lihat orang kawin cerai. Loh kenapa SMP udah nikah dia? Ya. Jadi jangan ikut-ikutan. Orang tua yang punya anak, kalau sampai anak kita menyimpang, lalu kita tergoda untuk mengikut dia karena sudah seperti itu, pengikutan kita dengan Tuhan nggak benar. Jadi bagaimana pendeta ketika kita diperhadapkan dengan kasus seperti itu? Itu maka kita sebagai orang tua begitu ketat menjaga generasi kita agar hidup dalam kebenaran. Yang setuju tepuk tangan. Yang pertama tadi orang manusia banyak terikat dengan harta, yang kedua terikat dengan rumahnya, yang ketiga terikat dengan saudaranya laki-laki,
Yang keempat, terikat dengan orang tuanya. Kelima, terikat dengan anaknya. Keenam, terikat dengan ladangnya. Yang punya ladang. Ini tafsirannya luas. Ladang itu boleh kita artikan juga sebagai pekerjaan. Karena lewat ladang kita boleh mendapatkan hasil. Dari hasilnya kita boleh mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita. Betul? Ya. Banyak orang ternyata terikat dengan ladang. Dengan pekerjaannya. Minggu itu di kita ini perputaran uang. Penolakan getah. Yang punya ladang karet udah harus menolak getahnya. Dan biasanya ngumpulkannya kalau enggak Sabtu hari Jumat, tapi identik hari Sabtu. Kalau pas hari Sabtu hujan, nggak bisa ngumpul. Mau tak mau hari apa ngumpul? Terganggu ibadah. Pilih mana? Haleluya. Pilih mana? Ke ladang tadi kah? Atau menghadiri pertemuan ibadah? Pendeta, menghadiri pertemuan ibadah kan bisa minggu depan. Untuk makan kami kali ini nggak bisa, pendeta. Inilah yang mau kita bicarakan hari ini. Bagaimana Tuhan akan memberkati kita 100 kali lipat. Mana mennya? Haleluya. Dan setiap orang yang karena maku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak,